Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Pandu. Gimana Mas Pandu, baik? Alhamdulillah baik. Guys, ini nih uh, Mas Firman Anggara dari jurusan Teknik Informatika Unsud. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Pandu Siliwandanu dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2019. Mas Firman ini saya lihat sering berbisnis dan juga punya toko. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Mas Firman ini tuh rumahnya di dekat alun-alun dan beserta tokonya di sana. Coba barangkali Mas Firman bisa beritahu dulu tokonya di mana atau alamat rumahnya. Oke ya. Saya Firman Anggara yang tadi sudah dibilang sama Mas Pandu, Informatika Unsud. Kebetulan nyambi juga di rumah, buka toko percetakan, printing, advertising, sama software development untuk kedepannya. Alamatnya tuh di Jalan Letkol Isdiman 87B, alun-alun ke arah timur. Di situ saya mungkin awalnya sih iseng-iseng loh. Iseng sambil kuliah, sambil buka bisnis, buat bantu-bantu bayar kuliah juga, kayak gitu Mas Pandu. Untuk selanjutnya ya kriteria bisnis ya seperti biasa sih, seperti bisnis pada umumnya gitu Mas. Sebenarnya Mas Firman tuh menurutku ya luar biasa gitu. Jadi masih mahasiswa tapi udah mulai bisnis gitu. Itu memang latar belakangnya itu memang ada motivasi diri untuk membantu orang tua atau memang Mas Firman sendiri ada keinginan atau memang udahlah gak usah mikir-mikir, coba aja dulu gitu kan. Kadang kebanyakan mikir malah jadi nggak jadi gitu Mas. Iya, kalau saya sih dari saya sendiri untuk usaha sendiri, karena jadi harus memutar otak gimana menghasilkan uang sendiri, seperti itu. Untuk bisnis sih memang tadinya yang dipercetakan itu awalnya orang tua saya itu bergerak di bidang percetakan. Nah, sekarang saya kembangkan lagi percetakan secara online. Pelayanannya online, terus juga saya tambah bidang baru yaitu software development sesuai sama jurusan di kuliah kayak gitu. Barangkali Mas Firman itu mau jelasin kira-kira dalam bentuk apa aja jualannya, maksudnya kayak jualan jaket atau bisa buat ini, buat itu, dan itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Unsud untuk bisa membuat sesuatu atau membeli sesuatu di tokonya Mas Firman ini. Kira-kira apa itu Mas? Kalau di printing itu pelayanannya percetakan Mas, jadi jenis ada poster, mungkin stiker, banner, keperluan ID card, dan lain sebagainya. Printing, segala macam printing lah Mas, segala jenis. Terus untuk advertising, itu di bagian pengiklanan, mungkin di sini kurang dibutuhkan di kampus, tapi dibutuhkan di dunia nyata. Itu advertising kunci utama dalam bisnis. Karena kalau bisnis nggak punya advertising, itu pemasarannya sulit Mas. Advertising itu branding sebuah produk. Kalau misal Mas Pandu punya produk teh, nah bisa kerjasama sama saya di bagian advertisingnya. Saya bikin pamfletnya, saya bikin papan nama, neon box, kayak gitu Mas. Terus untuk software development, itu saya pembuatan software, mulai dari aplikasi kasir, aplikasi sistem antrian, informasi, terus juga bikin aplikasi berbasis website. Untuk Android masih belajar-belajar juga sih Mas. Saya belum terlalu pro. Oke, terus untuk konveksi juga saya bergerak di bidang konveksi. Konveksi mulai dari jaket, seperti jaket himpunan, jaket UKM, terus PDL UKM, PDL angkatan, PDL jurusan. Terus banyak lagi ya, kaos juga bisa Mas. Intinya kalau bekerja sama dengan saya, penakan lah Mas. Sama-sama penak, nggak usah formal-formal, kita free, kita fun,
mau nongki di rumah saya juga nggak apa-apa sambil kita bahas tentang perkonveksiannya kayak gitu. Nggak ada yang formal kalau sama saya. Mantap, sungguh. Enakan itu Mas, Bedanya, seperti ya itu. bedanya saya dengan yang lain pelayanan, Mas. Harga nggak terlalu jauh lah, nggak selisih jauh. Ada beberapa yang harga memang jauh, memang saya lebih murah. Tapi tetap yang nomor satu adalah saya pelayanan, kayak gitu Mas. Karena kunci di utamanya bisnis saya itu pelayanan. Nggak pure dagang, tapi memang disertai dengan jasa, kayak gitu Mas Pandu. Jadi memberikan manfaat pada orang-orang atas kemampuan diri sendiri, gitu ya Mas. Betul. Mas Firman ini kan jurusan teknik informatika. Iya, Biasanya bisnis-bisnis ini tuh apa dari jurusan ekonomi atau apa gitu ya Mas. Nah, iya, aku pernah ada satu fakta dari Mas Firman pernah menawarkan suatu produk ke fotokopian. Ya kan Mas, bener nggak Mas? iya betul. Yaitu Aplikasi. ya kenapa bisa kepikiran seperti itu Mas? Oh, itu awalnya saya merasa, saya kan kenal dengan bos fotokopi di Purbalingga. Dia Ya, punya fotokopian, dan akhir bulan untuk pembukuan dia selalu manual. Pembukuan kalau sudah tanggal 30 atau 31 itu selalu 1 hari lembur ngurusin pembukuan. Nah, di situ saya muncul ide, wah, ini kalau dibikin aplikasi, nggak usah pembukuan dari tanggal 1 sampai 30. Cukup dibuka di aplikasinya, pemasukan tanggal 1 sampai 30 di situ keluar semua. Terus ada yang ngebon atau utang, itu kelihatan semua, ada listnya, list yang utang, list yang udah bayar, kan jadi pembukuan lebih mudah. Jadi pendapatan dalam 1 bulan itu bisa diperlihatkan di aplikasi tersebut, Mas. Itu awal motivasi saya untuk menawarkan kemudahan. Itu. mantap. Itu Mas kira-kira ya kan Mas Firman sendiri dari teknik informatika. Tentunya dalam urusan aplikasi itu Mas Firman mempelajarinya. Apakah Hmm. dalam mempelajari jika Mas Firman mau membuat aplikasi, Mas Firman itu hanya belajar jiplak dari suatu materi yang diberikan oleh dosen atau Mas Firman belajar sendiri mengeksplor dunia luar untuk bisa mengembangi ilmunya dari Mas Firman itu sendiri. Oh, enggak. Kalau yang saya terapkan, tetap beberapa ada yang dari dosen. Tapi dosen itu hanya memberikan beberapa persen saja, Mas, asal Mas Pandu tahu. Dosen itu memberikan beberapa persen dari materi, sisanya mahasiswa itu explore, Mas. Pasti harus explore, karena saya juga banyak yang tidak diajarkan di kampus, saya nyari-nyari sendiri, saya pakai yang itu. Kayak misalnya bahasa pemrograman yang baru, framework Laravel, itu di mata kuliah nggak ada pelajarannya. Belum saya ambil juga gitu. Terus saya juga kerjasama, saya punya tim untuk tim softwarenya, beberapa teman-teman saya itu mahasiswa juga, karena di situ juga saya ingin memberdayakan teman saya sendiri loh Mas, daripada di kos-kosan nggak ngapa-ngapain, ayo kita kerjasama, nanti hasil saya bagi rata kayak gitu Mas. Selain saya mengembangkan potensi diri saya juga mengembangkan potensi teman-teman saya, biar teman-teman saya tuh bisa loh kayak saya gitu. Nah, itu tuh Mas, pemikiran mahasiswa yang harus dimiliki oleh kebanyakan mahasiswa Mas. Soalnya rata-rata pemikiran mahasiswa saat ini itu tuh yang penting dapat nilai IP yang bagus, nilai yang bagus, dia mengerjakan soal UTS, ujian akhir semester, lalu mengerjakan tugas, padahal soal yang diberikan oleh dosen belum tentu apa ada di dunia nyata, bahkan lebih kompleks lagi daripada apa yang diberikan dosen soalnya itu. Jadi hal yang penting itu adalah mengekspresikan, mengaplikasikan suatu ilmu yang dimiliki oleh mahasiswa itu untuk jadi apa ya? Jadi bermanfaat ilmunya gitu. Nah, Iya. itu dilakukan oleh Mas Firman gitu. Saya rasa semoga mahasiswa yang lain bisa mencontoh dari Mas Firman ini uh, Amin. terus berinovasi gitu. Dan ada PMB Iya, ya Mas. Tempat iya. barangkali mau jelasin Mas PMB itu Mas. Menurut Mas Firman. Oh iya, untuk kedepannya juga di rumah saya mau open house. Jadi saya bikin ruang pelayanan sama workspace. Jadi teman-teman kalau yang misal nih di kuliah di kampus atau kuliah di kosan online merasa bosen itu aja bisa datang ke toko saya. Di situ kita nanti ada free wifi.
free tutor, free motivasi, free semuanya lah Mas. Di sana ada mau ngopi apa mau ngeteh silahkan di situ. Saya menyediakan tempat open house, terbuka aja lah, fun-fun aja. Feel free aja kalau di rumah saya kayak gitu. Bebas Mas, santai. Iya, santai. Sambil mengembangkan potensi kita. Jadi kuliah tuh nggak hanya sekedar aku harus IP 4, aku harus IPK segini. IPK, ingat Mas Pandu, IPK penting. Ya, Saya betul. tidak pernah menyepelekan IPK. IPK itu penting untuk mengantarkan kita sampai ke tahap wawancara. Setelah sampai wawancara, kita harus memang benar-benar soft skill kita ada di situ, digali oleh HRD. Kita harus kayak gimana ya? Apa sih yang berharga buat aku biar dia nge-hire kita gitu loh Mas. Biar dia mau mempekerjakan kita gitu. Jadi nggak cuma aku pengen lulus kumlot gajiku harus segini. Enggak. Kalau mindsetku nggak seperti itu. Kalau mindsetku IP harus sesuai passing grade. Minimal 3 lah Mas. Itu sudah minimal. Tapi juga kita harus berpikir juga perusahaan ini nge-hire kita dengan gaji segini, kita bisanya apa untuk perusahaan itu? Gitu, Mas. Tapi itu untuk di perusahaan, Mas. Beda dengan PNS. Kalau PNS itu kerjanya juga saya nggak terlalu tahu sih. Intinya per bulan dapat gaji gitu. Iya sih Mas. Kalau PNS itu sendiri kalau setahu saya ya intinya masuk terus bekerja sesuai apa yang diaturkan, Betul. terus ada waktu berdasarkan aturannya, terus pulang seperti itu. Kan lain dengan usaha. Mungkin Ya, Indonesia itu butuh pengusaha yang dimulai dari mahasiswa gitu Mas. betul. Ya, saya rasa PMB ini kan ada tuh di fakultas tentang PMB itu tuh Ya, mendorong inovasi-inovasi para mahasiswa untuk berkembang untuk berwirausaha ya. sehingga terciptanya suatu karakter entrepreneur gitu Mas. Kan itu satu hal yang sangat penting gitu. Saya setuju banget lah apa yang dikatakan Mas Ibran tadi, benar. Mindsetnya bagus. Siap, siap, siap. Jadi kalau memang pengen sukses itu banyak jalan. Kuliah juga termasuk jalan untuk menuju kesuksesan. Tapi juga selain hanya jalan, harus berusaha kan Mas. Kalau menurut saya sih bolehlah kita hidup di zona nyaman. Misal cuma kerja di PNS, kerja apa yang sudah tetap punya aktif income, boleh. Tapi yang harus diingat itu kita juga nggak ada salahnya nyambi berdagang. Karena dulu juga Nabi Muhammad kan 7 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perdagangan, kalau nggak salah kayak gitu. Iya nggak Mas Pandu? Ya betul Mas. Dan Iya. memang berdagang ini tuh sunnah Nabi, sunnah Rasulullah Nah, SAW. Dulu tuh Rasul tuh berdagang, ya iya. tanya panjang lebar pokoknya lah kalau cerita Hmm. Oh Rasulullah iya. SAW. Iya, intinya kalau pesan-pesan saya untuk mahasiswa sih, kita sama-sama mahasiswa nih, sama-sama belajar, sama-sama menggali informasi. Ayolah, jangan cuma terpaut nilai, jangan cuma terpaut kerjaan. Kita juga memang harus punya kerja, punya aktif income itu harus. Tapi kita juga harus punya passive income, itu yang lebih penting. Karena kalau kita cuma mengandalkan aktif income, kita nggak akan bisa kayak memenuhi semua keinginan kita. Pasti kita work dari 9 to 5. Dari jam 9 sampai jam 5. Itu aja. Padahal selain dari jam 9 sampai jam 5, itu kita banyak waktu tuh yang bisa dimanfaatkan untuk nyambi-nyambi bisnis yang lain. Mungkin kalau ada yang butuh penjelasan terkait bisnis apa yang bisa dijalankan di luar 9 to 5, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi ke depannya Mas Pandu gitu. Betul. Mas, kan saya tahu ya Mas, dalam membangun suatu usaha tidak selalu berhasil, nanti ada jalan-jalan yang tidak karuan, maksudnya tidak karuan itu tidak stabil atau adanya beberapa kesulitan yang dialami oleh yang membangun usaha itu. Kira-kira ada nggak Mas ini kesulitan dari Mas Firman sama bapak ayahnya atau Mas bapaknya Mas Firman atau ada suatu hal yang lucu aneh ketika membangun suatu usaha? Oh iya, semua usaha kalau kita baru mencoba itu memang benar-benar sulit Mas. Saya juga oke, kelihatannya saya sekarang bagus, wah punya perusahaan. Tapi ditarik ke belakang, kita waktu kemarin-kemarin dulu, itu saya juga melewati banyak rintangan dan cobaan yang membuat saya itu ingin menyerah loh mas. Kayak,
udah aja lah, aku pengen kuliah kayak teman-teman lain, kuliah biasa, cuma kuliah aja, kuliah kelar, nggak ada nyambi-nyambi kerja, pusing, nanti nilai juga terganggu. Ya kalau itu memang sering terjadi. Dulu saya pas ini sebelum kuliah nih Mas, saya SMA, saya juga pernah jual susu murni, susu sapi. Nah, itu saya tawarkan ke teman-teman, saya tawarkan ke orang lain, orang lewat, bahkan orang lewat saya tawarin susu per liter itu sekitar 12.000 kalau nggak salah. Juga meningkatkan konsumsi susu. Nah, setelah itu ada beberapa yang kurang pas lah antara saya dengan ayah saya. Ayah saya pengennya saya tuh fokus kuliah. Saya udah terlalu nyaman dengan zona berdagang, jadi saya berhenti untuk jualan susunya, lanjut ke kuliah. Di kuliah saya mulai mikir lagi, kira-kira usahanya seperti apa sih yang bisa dikembangkan. Nah, ternyata usaha ayah saya itu di bidang percetakan, bisa saya kembangkan, bisa saya implementasikan dengan kehidupan kuliah. Kayak misalnya di kuliah dulu S3 butuh nyetak poster life hack. Oke, saya bisa bikin ID card, plakat, piagam, keperluan tentang organisasi. Ternyata orang tua saya dan saya bisa memenuhi kebutuhan itu Mas. Jadi memang nggak cuma langsung jadi instan langsung, oh Firman langsung sukses. Oh enggak, itu memang melewati beberapa masalah-masalah krusial yang mungkin untuk sebagian berat dan menurut diri saya sendiri itu berat banget. Tapi ya ternyata sudah terlewati gitu loh Mas. Jadi kalau mau memulai usaha itu kuncinya sabar. Kalau kurang sabar ya mungkin usahanya berhenti, nggak masalah. Kita bisa cari usaha lain yang sesuai passion kita. Oh ya, itu hubungan antara usaha dan passion itu penting, Mas. Soalnya kalau kita nggak passion di usaha itu, ya kita nggak akan nyaman, nggak kerjanya itu hanya untuk bukan untuk hiburan semata. Kalau kerjaan sampingan itu selain untuk itu juga buat hiburan loh, Mas. Kayak saya juga di perkuliahan jenuh, saya punya usaha sampingan, saya di situ ada branding perusahaan, ada banyak lagi lah di situ. Setuju sih Mas, harus sesuai passion. Iya, Apa yang kita saya bisa itu perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. iya. Misalkan kalau punya lahan, misal bapaknya petani, itu bagaimana kita mengembangkan suatu pertanian itu. Nah, betul. Kita bisa misal desain jadi bisa misalkan jualan desain atau ikut sesuatu, intinya berusaha untuk belajar dan terus berusaha gitu ya Mas. Betul. Terus untuk misal Mas Pandu mau memulai bidang bisnis ya Mas. Untuk memulai usaha, kalau saran saya sih, kita harus perhitungkan usaha itu ada tiga faktor utama. Yang pertama itu kita produsennya siapa, terus pemasarannya seperti apa, terus yang ketiga sasaran pasarnya itu siapa, gitu loh Mas. Kita ambil barangnya di mana, terus pemasarannya seperti apa, sasaran kita seperti apa. Kalau kita udah tahu tiga itu, insya Allah jualannya bisa lancar lah Mas. Tinggal rezekinya aja kita gitu. Berarti rata-rata para pengusaha, misalkan pedagang-pedagang kecil, itu misalkan gagal apa bangkrut, itu mungkin ada salah satu faktor dari faktor itu yang terlewatkan atau dilupakan atau misalkan kurang dimaksimalkan gitu ya Mas. Iya, itu biasanya kalau usaha jalannya kurang baik itu karena kelolanya yang buruk Mas, kalau menurut saya. Soalnya saya juga pengalaman dulu, orang tua saya pernah maju. Nah, terus pas saya SD itu sudah mulai kolaps, bangkrut, itu karena memang kelola keuangannya kurang bagus kalau menurut saya. Belajar dari pengalaman sih seperti itu Mas, minusnya. Jadi diperlukannya suatu ilmu. Jadi kan ilmu kan betul kata dari Mas Firman itu bahwa Mm-mm. belajar dari mahasiswa itu tahu bahwa ini tuh mudah, ini tuh susah jika apabila belum melaksanakannya gitu ya Mas. Iya, betul. Jadi ya barangkali untuk kalian semua para mahasiswa, cobalah, jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baik untuk kalian sendiri gitu. Jadi Mm. mencoba suatu kalian bisa untuk memberi manfaat kepada masyarakat terhadap apa
kalian gitu, seperti Mas Firman ini. Keren, Mas. Kalau memang misal nih kadang kan ada yang memang benar-benar nol, nggak tahu apa-apa tentang bisnis, nggak mau tahu. Kita juga bisa simple sih, bisa kita punya printer di kosan, nganggur. Temennya kalau ada yang mau misal butuh ngeprint atau ngeprint laporan, sini loh ke aku aja, aku printin nanti selembar berapa. Itu udah termasuk bisnis Mas Pandu. Itu udah termasuk belajar berbisnis. Sederhana itu ya Mas sebenarnya ya. Sederhana, itu bisnis sederhana yang bisa dilakukan anak kos-kosan. Itu simpel banget. Ini Itu yang awal pada itu. dengar dilakukan ini Mas. Iya, Nanti pas itu offline. boleh, boleh, boleh. Kuliah offline langsung dilakukan. Boleh juga belajar desain grafis, Mas. Karena sekarang teknologi digital itu semakin maju, kita belajar desain grafis itu sangat penting. Bisa juga dapat income dari desain grafis. Misal kita di kosan nggak ngapa-ngapain, iseng aja desain. Misal ada yang nanti juga bisa kerja sama saya. Misal saya butuh orderan, calling saya, nanti saya hubungi, saya hubungkan dengan orang yang memerlukan desain. Nanti kan bisa dapat seripilan juga dari situ, Mas. Lumayan loh. Kalau di tempat saya satu desain itu sekitar 30 sampai 50 ribu untuk satu desain. Itu, Betul, Mas. kita tuh harus menyesuaikan zaman. Jadi Ya, tidak bisa menggunakan satu hal yang sama dan ada hal yang baru gitu maksudnya. mm, Baru dan itu lebih mudah. Tapi dengan lama terus itu nggak baik juga kan Mas. Jadi kita perlunya belajar satu hal yang baru dan tidak hanya ya, belajar apa di jurusan kita sendiri. Misal ya, saya betul. sipil, saya juga perlu belajar pemrograman komputer, saya Mm, juga perlu belajar itu desain grafis. ya, desain 3D itu, Mas. Kalau teknik sipil kan ada arsitekturnya, bisa juga Iya, di situ tuh. Intinya semua peluang itu kalau lihat ada peluang langsung masuk di situ, jangan malu, jangan gengsi. Kalau malu itu malah nanti terhambat kitanya, Mas, nggak bisa maju kalau menurut saya. pokoknya hajar ya Mas, terus maju lah. Iya, pokoknya ada peluang kosong langsung rating salib aja, Mas. Bes gitu. Generasi Kita milenial kan harus hebat. biar langsung apa cepat sampai ke tujuan, terus cepat sampai untuk bersama gitu ya Mas. Iya, kayak ibaratkan kita mau ke Jakarta nih. Kita mau ke Jakarta jalannya banyak. Ada yang lewat Bandung, lewat Aji Barang, ada yang lewat Pemalang, ada yang langsung lewat jalan tol, kan seperti itu. Iya, Tinggalnya kita aja mau lewatnya seperti apa. Kalau lewat jalan tol bayar. Kalau lewat jalan biasa lama, macet gitu ya kan itu pilihan. Iya, banyak pilihan, banyak peluang yang perlu iya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. iya. Yang penting kita udah punya tujuan, tujuan harus sama. Jalan boleh berbeda, tujuan harus sama. Tujuan harus tetap A. Sekali A ya A. Kalau kita tujuan ganti-ganti malah nggak sampai-sampai nanti Mas kalau tujuannya ganti-ganti gitu. Apa yang saya dengar dari Mas Firman tadi ya Mas, bahwa suatu kombinasi itu sangat penting. Betul. Kadang ada beberapa wirausaha, misal mahasiswa baru wirausaha, dia nggak mau ngajak temennya atau misalkan mau kombinasi saling bekerja sama, itu mungkin akan kesulitan dan membebani dirinya gitu ya Mas. Hmm. Gimana Mas, betul kan? Itu kalau menurut saya wirausaha itu kita harus bangun jaringan dengan teman-teman malah. Jangan malah menutup diri. Kalau menurut kita berwirausaha dan menutup diri, nggak open, itu malah nggak maju. Kalau menurut saya. Kalau menurut saya wirausaha yang mau maju itu malah yang mau mengajak teman-temannya ikut juga di situ. Tapi tetap ada batasannya, Mas. Misal kita memposisikan diri aja. Saya yang punya wirausaha. Kita nge-hire teman-teman kita nih. Mau dia jadi pemasaran, dia jadi apa, tapi tetap legalitas segala macam tetap ada di kita. Itu, Mas. Menurut saya. Nah, terus juga di kampus kan belajar ya. Di kampus itu jangan hanya belajar, belajar dan belajar. Kalau menurut saya di kampus itu belajar, berlatih, bekerja seperti itu. Nah, setuju, mantap Mas. Nah, gitu tuh yang perlunya dilakukan. Kadang tuh mahasiswa tuh udah datang kosong otaknya, pas pulang kosong lagi dari Kosong kampus. juga. Kan apa yang diberangkatkan buang-buang waktu gitu, masa kuliah sekalian gitu loh. Tidak malah Apalagi itu.
Iya, apalagi sekarang kuliah online mungkin yang peluang yang ada di kuliah online ini bisnis online, Mas. Soalnya Iya, kayak misal jualan online, kita cari dropshipper nih. Kita cari jualan yang lagi rame, misal ada jualan payung nih. Kalau enggak mantel kan lagi musim hujan nih, mau musim hujan. Jualan mantel, kita cari yang murah, kita cari reseller yang murah, terus kita jual lagi dengan harga yang kita sesuai kita, sesuai harga pasar. Terus kita share di medsos, mungkin di beberapa platform-platform jualan online. Boleh juga itu, Mas. Kan lumayan. Kita tinggal dari rumah, ngirim alamat ke resellernya, ke dropshippernya, nanti langsung dikirim ke alamat pembeli gitu. Lumayan. Misal mantul kita ngasih itu udah lumayan, Mas. Misal sehari dapat 10 orderan udah 100, seminggu 700. Itu perhitungan kasar. Nggak tahu kalau kita mau dipraktekin. iya. Lumayan banget itu Mas. Berarti kan suatu hubungan link, maksudnya kayak punya banyak teman tentang apa usaha-usaha itu jadi sangat penting biar apa mempermudah kerja usaha gitu ya Mas. Iya, betul. Apa ya? Saya juga termasuk orang yang ingin berwirausaha. Terkadang rata-rata orang itu memulai usaha berpikiran bahwa modal. Oh Aku iya, mau mulai usaha itu harus punya modal. Aku tuh kalau betul. mau usaha itu harus punya hal yang ini itu kebanyakan mikir, kebanyakan apa mikir suatu akibat. Jadi itu malah Nggak nggak jalan. jalan. Iya, betul. Nah, Iya, makanya mungkin ada motivasi atau saran dari Mas Firman mengenai mahasiswa-mahasiswa yang ingin berwirausaha tapi nggak jalan-jalan, jadi karena iya, terlalu mikir, terlalu banyak mikir gitu. iya. Kalau saya nih, Mas, cerita pengalaman pribadi. Kalau saya awal mulai usaha itu hambatannya memang modal. Bukan modal kemampuan, tapi memang modal finansial. Saya memang modal finansialnya nol, bener-bener nol, malah minus. Soalnya saya ada beberapa tanggungan juga di beberapa tempat gitu. Terus itu dari situ saya berpikir bahwa gimana caranya tanpa modal finansial saya bisa usahanya jalan. Ternyata yang pertama itu menanamkan kepercayaan. Dengan kepercayaan saya kan bisa dapat kayak mau bikin jaket masnya kan DP. Nah pengerjaan kan aku nggak harus modal. Aku modal udah dimodalin DP. Untuk beli bahan dan segalanya saya mengerjakan dari DP. Kan jadi saya nggak harus keluar modal ya kan Mas. Nah setelah kepercayaan terbentuk itu meringankan finansial kita. Nah setelah kepercayaan terbentuk itu dijaga Mas. Jangan sampai mengecewakan kepercayaan yang diberikan sama konsumen. Soalnya sekali konsumen atau pelanggan itu kecewa, kedepannya juga mesti mikir-mikir lagi dan konsumen pastinya punya teman, punya circle kan. Nah, dia pasti bakal cerita ke circle-nya, wah, bikin di sini ribet, bikin di sini malah nggak jadi, kan kayak gitu, Mas. Kalau untuk orang-orang yang misal kayak beda dengan saya, kalau saya kan mungkin memang orang tuanya basicnya bisnis. Kalau yang orang tuanya bukan basic bisnis, mungkin finansialnya lebih terjamin. Cuma yang harus dikembangkan yaitu motivasi dan kemampuan kompetensi mana loh yang kita cocok, kayak apa sih wirausaha yang cocok buat aku kayak gitu paling. Ya, ya itu mungkin salah satu hal yang paling sulit itu adalah menumbuhkan kepercayaan pada orang ya Mas, pada masyarakat tentang usaha kita. Betul. Nah, apabila suatu kepercayaan itu sudah didapatkan, maka dampak positifnya pun mereka akan sebar. Aku mau bikin jaket, ini Mas Firman aja. Nah, iya Aku contohnya seperti itu. ini Mas Firman aja bagus, kerjanya bagus dan cepat. Terus Iya. ketika kepercayaan itu udah nggak didapat, misalkan nih saya beli bikin jaket di usahanya Mas Firman nih, tapi kok jaketnya nggak sesuai ekspektasi ya, jalan mending di lain aja, udah mahal lagi, kan itu kan kayaknya menumbuhkan efek yang buruk pada usaha kita, padahal ya kita niatnya bagus gitu ya, Hmm. tapi karena niat buruk kita pada pelanggan mungkin sehingga suatu persen kurang, misal kita ingin mengambil keuntungan besar, kurang-kurangnya lah spek bahannya, misalnya banyak ini, terus kerjanya cepat tapi apa kurang maksimal dalam pengerjaannya sehingga Hmm. itu
kurang awet dalam penggunaan, sehingga dalam kepercayaan itu kan kurang gitu. Iya. Nah, seperti itu ya Mas. Iya, Apa yang kalau saya untuk kayak misal tadi Mas Pandu contohnya konveksi, saya selalu bahan selalu di awal. Saya bawa contoh bahan kayak kemarin itu ada 2 apa ya Mas kalau nggak salah, Iya, yang saya pakai Salman, itu ya saya potong jadi 2, bahannya panjang, itu contoh bahan panjang, saya potong jadi 2, yang satu dipegang Masnya, yang satu dipegang saya untuk acuan ke beli bahannya di pasar. Nah, setelah jadi nanti kalau ada selisih bahan, tinggal ambil bahannya Mas yang dibawa sama Mas Pandu, disamakan. Oh iya ternyata sama, kan seperti itu. Biar nggak jauh-jauh dari ekspektasi. Terus juga saya itu sering menerima komplainan kayak ada nama itu ada yang salah huruf, salah apa, itu tetap saya terima dan saya layani gratis. Kayak gitu. Itu termasuk pelayanan saya sih. Terus juga misal kayak ada ukuran tidak sesuai ukurannya. Misal S-nya kurang kecil di aku kurang pas. Itu aku suka kayak masih garansi lah. Ayo kita ukur lagi, nanti diperbaiki lagi. Malah kadang kalau kalau berkenan, misal yang kurang pas kan biasanya ada beberapa anak, misal 1 atau 2 anak, itu saya ajak ke tempat tukang jahit saya ukur di mas biar pas banget fit sama tubuhnya gitu loh. Terus juga apa lagi ya? Balik lagi ke yang modal tadi Mas, saya ada yang terlewat. oh iya Mas. Biasanya kalau kalau mau memulai usaha, biasanya ragu. Kayak, usaha ini udah banyak saingannya, usaha ini udah kayak ragu loh Mas, iya nggak sih? Merasa gitu nggak sih? Betul. Ya, Kayak kebanyakan orang ngerasa, kayaknya seperti itu. iya kayak, aku mau usaha ini tapi udah aku takut gimana ya. Nah, kalau menurutku sih, saya usaha percetakan saingannya ketat banget, banyak di Purbalingga, Purwokerto banyak. Malah Banyak di sebelah rumah saya juga buka percetakan baru. Ya, Mas. gila-gilaan. Iya, ya sebelah rumah jauh lah Mas. Oh Itu iya. saya malah nggak nganggap dia sebagai kompetitor. Oke, dia kompetitor, tapi jangan terlalu terpaut dengan kompetitor. Kita harus maksimalkan, dia murah, oke lah. Saya harga segini, tapi pelayanan saya lebih baik. Saya antar ke rumah, antar sampai depan rumah. Mungkin yang tidak bisa gitu loh, Mas. Kayak cara-cara lain, oke produk sama, tapi caranya kan bisa berbeda-beda, Mas, pelayanannya. Misal mau jual es dawet, semua udah di mana-mana banyak lah es dawet lah. Tapi kita dibikin kemasannya bagus, harganya kan pasti lebih menjual. Terus kerjasama dengan food, nanti Ya, online nggak perlu takut persaingan. Jadi menurut saya sih seperti itu. Terus kunci untuk modal finansial itu sekarang pemerintah itu memudahkan sekali. Yang pertama lewat KUR, kredit usaha rakyat. Itu kan kredit buat usaha mikro kecil. Platformnya itu maksimal 50 juta kalau nggak salah. Bunganya 0,07% per tahun. Jadi misal utang 25 juta, itu kembalinya paling 26,5 lah, nggak sampai. Kalau nggak mau, kalau nggak, misalkan ada banyak lah mas, beberapa orang yang modalnya nggak mau dari utang bank, misal ya ada beberapa faktor ya seperti riba gitu kan, betul bisa betul. juga lewat financial, apa ya, kayak dana-dana supplier dari organisasi, adalah organisasi ya, contohnya di Purwokerto itu ada Sahabat Bertumbuh, itu termasuknya permodalan dari beberapa, jadi mengumpulkan orang-orang yang punya uang, tapi dia nggak bisa usaha, tapi saya punya usaha nih, yuk kita kumpulin orang yang punya uang, saya bangun rumah makan, habisnya berapa nanti pada iuran tuh mas, nah nanti hasil dari penjualan, hasil apa, pembukuan itu dibagi rata ke termasuk investasinya kayak gitu mas, kayak modelnya kayak saham investor gitulah, nyari investor. Sekarang emang banyak sih kayak orang yang punya uang banyak tapi nggak punya ide buat usaha, sedangkan ada ide buat kurang modal kayak gitu. Nah, mungkin itu ada banyak cara dalam mengatasi permasalahan dengan modal itu ya, Mas. Iya, salah satunya juga pakai fintech juga bisa. Fintech itu organisasi pembiayaan, cuma dia nggak ada bunga, jadi bukan riba, asli investor lah, kayak bagi Apa hasil. nggak takut tertipu gitu, Mas, sama masyarakat yang sekiranya ingin menipu apa terus kabur apa gimana? Apa ada Eh, barang jaminan? Nah, kalau jaminan saya kurang paham sih, tapi menurut saya itu nanti apa ya, kayak
PBB kan ada logbook harian, nanti visitasi kayak gitu kan Mas. Nanti juga ikut kayak pelatihan-pelatihan dulu sebelum dapat dana, nggak semudah langsung dapat gitu. Soalnya juga di sini kan krusial juga masalah keuangan. Iya, sangat krusial apalagi padahal Iya, dari dalam pada suatu organisasi pun sangat krusial apalagi usaha perintis usaha agar apa ya usaha itu bagus itu lebih krusial lagi gitu ya Mas. Apalagi kalau iya, misalkan ada pengelolaan yang salah maka kebangkrutan suatu usaha kemungkinannya juga jadi lebih besar gitu ya Mas. iya betul. Karena setelah mengelola jadi bangkrut itu. Kadang juga kita harus berhati-hati kayak misal nih pesanan saya pernah nih di printing ada dapat pesanan dari calon calon legislatif pas kemarin tahun pemilu itu Iya. memang pesannya kan banyak memang jadi saya kasih harga miring. Nah, masalahnya baru DP 50%, 50%-nya lagi sampai sekarang belum kayak gitu Mas. Masih ada kekurangan lah, nggak sampai 50% tapi masih ada kekurangan. Itu memang resiko bisnis kayak gitu. Nah, kita harus memang hati-hati banget milih orang, mempercayai orang, itu memang harus berhati-hati. Tuh. Terus untuk Mungkin di saya sendiri juga kemarin biasanya kalau online itu barang jadi. Saya barang belum jadi. Saya itu packing bulu mata. Itu orang Madura, pesanan dari Madura itu 3 kali sudah bikin di saya. Dan ya alhamdulillah sih selama ini lancar-lancar aja. Dia percaya sama saya, dia mau DP. Saya juga produknya insya Allah memuaskan. Soalnya dia pesan lagi sih. Nah, baru kemarin ini saya antar langsung ke sana biar saya ketemu orangnya. Jadi menjalin hubungan lah. Ini loh, saya ini kayak gini. Orang yang biasanya cuma telepon-teleponan, saya di real life tuh kayak gini. Juga Mas oh biar menghindari miskomunikasi gitu. berarti kan saya lihat nih stepnya Mas Firman tuh kayaknya banyak jalan-jalan ke Jogja lah, ke tempat wisata lah, terus ada snap KKN tentang apa COVID. COVID-19. Nah itu tuh berarti di balik jalan-jalan itu Mas Firman itu memanfaatkan jalan-jalan untuk berhubung berbisnis gitu ya Mas. Nah, kebalik Mas Pandu. Nah, kalau saya berbisnis untuk jalan-jalan. Jadi memang kan saya kan ke Madura kan memang ada acara bisnis lah, ngirim barang saya kirim. Terus juga kebetulan sama saudara di sana, ya kan masa kelewatan nggak mampir. Terus di sana saudara kan pengen mesti, ayo kita nyoba ke sana, 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 gitu. Ya walaupun lagi pandemi seperti ini kan tetap menerapkan protokol new normal. Yang pertama pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, gitu Mas. Saya memang rekanan percetakan saya banyak yang di Jogja. Jadi saya memang ke Jogja itu kayak ke Purwokerto lah. Satu hari tektok langsung pulang gitu udah biasa. Sambil jalan-jalan juga. Ini Mas barangkali yang nonton ini mau pesan sesuatu ke Mas Firman atau apa beli satu di tokonya Mas Firman. Kira-kira ini mau ngubungin ke Mas Firman itu gimana nih? Apa lewat website atau lewat nomor telepon apa lewat tokonya? Kali Mas Firman Oh, masih tahu siap. gitu. Kalau menghubungi saya itu Instagram bisa @masfir atau @firmos_. Terus kalau mau WA nomor 0823 256 1336. Nomor pribadi saya sekaligus nomor kantor. Kalau mau telepon 0281 658 0498. Kalau mau datang ke kantor langsung itu di ketik aja Firmos Group nanti bakal muncul. Lah, itu langsung klik directions biar nanti diarahkan sampai ke rumah saya. Itu di tokonya itu untuk situs web juga bakal ada situs website. Terus kalau sudah pakai Google Maps itu cari aja yang toko di dekat halte gerbang warna kuning. Nanti ada tulisannya papan nama Firmos Printing Advertising Software Development kayak gitu, Mas. Nah, keren. Ini tunggu Mas Firman itu udah percaya jadi barangkali teman-teman organisasi atau teman-teman yang mau mulai usaha bisa nih misal usaha makan minuman bisa mesen nih di tempat Mas Firman. Mas Firman juga Iya, melayani kalau misalkan kalian di Purwokerto berapa bidang ya Mas?
Iya, Bisa diantar ke Purwokerto ya, Mas? bisa. Purwokerto kalau saya ada acara ke sana free ongkir, free. Misal saya kan juga hampir tiap hari saya ke Purwokerto, bisa juga kalau udah pesen saya antar sekalian gratis gitu. Nggak ada biaya kirim-kiriman, free. Free. Iya, Kamu free. 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 Kalau ketika di Shopee, Tokopedia, kalau udah free Ongkir. ongkir, dapat banget Wah, nih, ayo beli-beli barangnya gitu ya. menarik, menarik. Menarik. Berarti Mas Firman yang menarik pada kalian semua agar membeli barang-barang Mas Firman. Apa yang dijual Mas Firman, apa yang dibuat usahanya Mas Firman gitu. Jadi ya, Ya, info lebih lanjut kan bisa di lewat PC lah. iya. Sebenarnya saya di samping jualan juga saya menjalin kerjasama lah, menjalin silaturahmi lah, itu yang penting. Dari silaturahmi itu kan mungkin nanti bisa memunculkan jalan rezeki, membuka pintu rezeki, iya kan. Jadi ya saya beruntung ketemu Mas Firman. Ketika itu saya juga sempat diajak sama Mas Firman, walaupun kemampuan saya belum baik ya Mas, tapi keren lah Mas. Jadi ya saya salah satu tim ya Mas Firman ya Mas. Siap, Jadi siap. walaupun nggak punya usaha, Mas Firman tetap berinovasi melalui PMB. Dan kalian yang belum punya usaha itu apa bisa berkreasi lewat PMB lah, PKM juga ada kewirausahaan, Betul. kewirausahaan juga, PKM PKM KC, PKM teknologi, PKM masyarakat. Jadi menumbuhkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, Betul. segitu dulu Mas. Siap, siap, siap. Podcast kali ini barangkali mendukung podcast UKM Kewirausahaan ini, Entrepreneur Podcast, dengan cara subscribe dan Oke, nyalakan komen. lonceng. Jangan lupa. Betul Mas? Betul, betul. Ya, Ya, terima kasih. Wassalamualaikum Mas. ya, Waalaikumsalam.